ada tempatnya sendiri ya. Pokoknya ada tempatnya sendiri. Selesai. Tapi enggak tahu namanya. Enggak. Ya itu. Ya dah, ora rampung-rampung nek bahas ya. Ya steril dulu Allah. Kita ngobrol dengan sisi manusianya saja. Ya, monggo. Nah, kan enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan unsur alam nggih. Secara unsur alam, secara metode ulama hikam ataupun para hukama, unsur alam adalah nuroniyah dari asma-asma Allah. Yang di situ itu dunia ini diprogram, dirancang bukan untuk mengingatkan manusia. Bukan ya. Dan juga bukan untuk mengadili manusia. Tidak untuk mengadili manusia. Jadi kalau manusia memang sudah lupa siapa sebenarnya dirinya dari mana, min aina, fi aina, ila aina, tergantung nanti catatan bejajilakannya adalah terserah Allah, kayak gitu kan ya. Kayak gini, ini ada sesuatu kesanggupan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kata-kata ruh pada waktu itu bukan masuk karena sudah nggih Gusti. Artinya saya terima dadi abang hijau kuning putih biru ireng ketuel dan seterusnya. Si ruh itu terima karena ada misi tersendiri dan proyektilnya ke situ lalu ditiupkannya masuk. Yes. Nah, kata-kata saya terima, nerima dalam kandungan, lalu difasilitasi ada instrumen yang biologis berupa nafas. Nafas ini secara sistematisnya tidak di alat kontrol oleh siapapun, keluar masuknya tanpa diminta. Tapi tatkala kita lupakan seperti hal biasa, memang harus nafas. Tapi tatkala kita bernafas secara kesadaran, karena tatkala 4 bulan sudah bernafas, dalam masih posisi sadar ya, dalam posisi sadar dan kesadaran agung itu, terus dengan kesadaran nafas kesadaran akhirnya menjembatani antara akal dan badan, akhirnya antara syariat itu wajib dijalankan. Akal berpikir untuk mempelajari ilmiahnya, badan menjalankan selaku memoris yang selalu menyimpan semua tragedi, parodi, paradigma dan seterusnya. Dia menyimpan memori terus. Nah, di sini pertanyaannya, nafas secara akal, pikiran, kan mengambil dari alam. Dari alam. Nah, tadi sangat dibenci oleh setan itu kenapa Anda, setahu Anda? Nafas yang bersifat biologis, kita lagi membicarakan yang biologis saja, bukan nafas yang bersifat di situ nanti ke spiritual, alkimia spiritual yang diperiodekan pada abad 10 oleh para ulama-ulama kemasan Islam. Yang secara biologis saja karena ada oksigen, H2O kayak gitu. Karena dengan nafas itu manusia bisa merasakan. Dengan nafas manusia bisa merasakan nikmat dari Tuhan. Nikmat dari Tuhan itu sendiri. Dengan nafas itu manusia menjadi hidup secara kehidupan manusia. Dengan nafas itu manusia bisa menjadi lupa akan diri. Dalam artian lupa bahwa dia hidup oleh siapa. Dengan nafas itu. Dari mananya lupa. Dari mananya.
apalagi setelah lahir. dia lupa. Tangisan yang pertama bukan tangisan yang bersifat materi lahiriah, dohiriah, melainkan juga ada simbolik kaget, ternyata dunia kayak gini kayak gitu. Dan di situ walaupun kayak gini kaget, tapi masih membawa kesadaran agung. Kesadaran agung. Masih kesadaran agung ya. Nafas masih tertata. Terus ini pertanyaan yang kedua. Nafas yang masuk kalau alam itu tahu, apakah itu bahasa? Apakah itu ayat? Apakah itu unsur hidup? Apa unsur kekuatan? Kedua-duanya ya. Jadi karena nafas, nasi yang kita masukkan dalam perut dengan nafas badan menjadi ada panas tubuh yang stabil. Dari panas tubuh yang stabil, pembakaran maksimal yang akan menjadi E2 ya jadi E2, yang menjadi karbon, yang menjadi nitrogen, oksigen dan seterusnya itu semuanya. Dan nafas itu ketika masuk akan mengalir ke seluruh tubuh manusia itu. Akan mengalir kepada seluruh tubuh itu sendiri sehingga menjadi pemanasan global. Panas tubuh yang stabil, pemasakan sehingga kok nasi bisa jadi ini ya karena ada nafas yang menjadi pemanasan global, cepat terolah dan seterusnya. Dan nafas juga termasuk secara biologis, kita lagi bicara biologis antara nafas dengan kesadaran, maka katup-katup otak yang di situ itu embrio otak yang belum tumbuh sudah ada tapi sudah hidup tapi belum kutik-kutik akan pecah dan akan membuka ruangan akal ya. Nah, nafas juga dalam kesadaran badan menjadi merekomendasi, mendapat, memfaktakan kepada visualisasi otak menjadi kenyataan ya. Jadi kalau cuman berpikir tanpa menjalankan syariat badan tidak bisa karena penjembatanan manifestasi yang divibrasikan ataupun divisualkan disatukan antara angan-angan, mindset, tetap badan harus beroperasional ya. Pertanyaan yang ketiga, kalau getaran akal, sinyal akal menerima dari rasa badan, badan ini tidak mengizinkan, akan mengerem. Sehingga apa yang dijalankan akan menghentikan ya. Tujuannya untuk keselamatan. Untuk keselamatan ya. Manusia itu sendiri. Badan ini jujur apa suka bohong? Kalau badan jujur. Badan itu jujur sesuai dengan suratul Yasin akan jadi saksi. Kalau pikiran bisa berubah-ubah untuk jujur dan berbohong ya. Kalau mendengarkan bahasa badan itu contohnya bagaimana? Kalau alam itu tahu. Kalau mendengarkan bahasa badan. Iya, getaran-getaran itu. Kalau badan itu tidak bohong, maka alam akan bisa merasakan getaran-getaran. Getaran badannya ya. Jadi akal itu bisa merealitakan apa yang diinginkan dengan seizin badan. Ya, dengan seizin badan. Seandainya hati, sekarang kita ke hati. Hati punya rasa. Karena hati punya perasaan rasa masuk, lalu respon otak ke badan, mulai ada sinyal. Terus di situ-situ rasa hati itu kan tidak akan pernah hilang. Yang dalam artian saya perasaan bahagia, otak menyinyalkan
menangkap sinergi bahagia. Badan saya melakukan dengan semangat. Malaikat kanan kiri mencatat dengan sibuk. Di akhirat menjadi catatan badan ini dari rasa ini. Nah, sekarang kayak gini. Masalah apa ya itu? Persepsi manusia. Artinya penilaian pribadi manusia. Dari kecil membesar dalam suasana kehidupan lingkungan, suasana kehidupan rumah, dan seterusnya. Terus akan membentuk sifat, membentuk karakter badan pemarah. Nah, persepsi, penilaian, dan memutuskan, menghakimi setiap komedi, ya. Dunia kan komedi ya, sandiwara ya. Dunia ini sandiwara apa komedi? Saya tidak Laibun kan? Nah, dunia laibun kan, dolanan kan? Walahun kan? Mainan kan? Sehingga dalam persepsinya ini harus kayak gini. Persepsi ini temumpang dalam masa lalu yang belum disterilkan. Ini bagaimana ini? Kalau itu saya tidak mau menghakimi. Tidak menghakimi dalam artian pemaknaan kayak gini. Ini kan ada catatan sakyun wa sa'idun. Sakyun wa sa'idun. Karena pertama ditiupkannya iya. Siap, Iya siap menerima apapun yang diperintahkan dan seterusnya. Pertama dimasukkan, terus akhirnya yakin memang yakin ya, yakin. Lah setelah dilahirkan adalah kata-katanya adalah sekarang tapi sampai sekarang. Nah ini yang kita bahas adalah setelah sekarang. Nah sekarang terkadangan sekarang ini melampaui kehidupan dari lahir sampai usia segini, tua kayak gini. Tragedi, komedi, laibun walahun itu akhirnya saya menjadi pemarah. Persepsi saya setiap apa temumpang pada ini kan. Iya kan? Yang jenengan yang lihat kayak gitu aja. Saya contohkan kayak gitu. Syukur sih alhamdulillah aku jadi pemarah. Umpama ini kan contoh. Kita lagi bicara sa'idun wasakyun. Nah, seandainya jadi jiwa syukur. Kalau kata-kata sekarang berarti harus bisa merekomendasikan yang sudah lampau kan. Yang sudah biarlah karena yang sudah adalah takdir. Nah, jadi kata-kata iya siap, iya yakin, iya sekarang, iya sabar, iya syukur. Iya yang akan datang. Iya yang akan datang. Kayak gitu ya. Jadi ini secara instrumen biologis nafas itu tidak dikendalikan oleh siapapun. Tidak. Oleh otak juga tidak, oleh badan juga tidak, oleh hati juga tidak. Jadi pentingnya nafas kita sadar, nafas yang dalam kesadaran bisa menjadi penjembatan antara alam sadar dan alam bawah sadar, yaitu akal dan badan. Dengan instrumen nafas yang tidak dikendalikan oleh siapapun, bisa sampai kepada batin. Tatkala batin itu syukur itu dengan nafas akan menimbulkan, membunuh penyakit-penyakit yang lain, tidak diperkenankan tumbuhnya kesyukuran adalah kebahagiaan. Alam semesta adalah anugerah, bukan untuk menipu, melainkan satu anugerah melihat nuroniyah itu sendiri ya. Karena datangnya itu nur, cahaya. Tapi cahaya bukan dalam artian akal lah ya, bukan pikiran, melainkan tenang, terang, itulah cahaya.
Terima kasih, matur nuwun, bahwasanya manusia memang artinya lupa. Alam ini, dunia ini fana ya, artinya tidak untuk mengingatkan siapa kita, dari mana, lagi di mana, mau kemana. Tidak diingatkan. Melainkan ada instrumen nafas yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Lalu siapa? Kan kayak gitu ya. Sehingga alam saya tanya tentang nafas saja tidak bisa menjawab. Karena wilayahnya tidak tahu ya. Bukan wilayah saya. Bukan wilayahnya, jadi tidak tahu. Bukan paru-paru, bukan jantung juga bukan. Karena radius jantung bisa, jantung ini deg. Kalau saya lagi berfrekuensi kepada orang yang di Jakarta, berfrekuensi ke orang yang di Australia, jantung ini nyambung dengan yang di Australia. Jadi tidak kita tentukan radius berapa detak jantung kita itu ke kesananya ya. Secara umum ya mungkin ya 50 meter sekitar kita, itu jantung kita bersinggungan dengan jantung yang lainnya. Tapi untuk jantung nafas deg, kok aku lagi membenci seseorang itu ternyata ada di Bandung, itu radiusnya ke sana juga ya. Dengan adanya wilayah nafas secara biologis saja, karena syariat itu juga wajib. Ke arah makrifat kepada tahqiq pun, karena nafas adalah penyambung, penghubung antara pikiran dan akal. Apa bedanya ngakli dan akal? Makanya wis ngakil balik. Ngakil adalah sesuatu yang sudah tertancap dan diyakini, itu namanya ngakol. Kalau cuma akal ataupun pikiran adalah cuman biologis yang terangkai, mau bohong, mau licik, mau ilusi, dan mau ilustrasi, dan seterusnya. Badan adalah saksi di akhiratnya, maka dengarkan bahasa badan juga. Penghubungnya adalah nafas. Biasakan belajar kita masing-masing, belajar bareng ayuh, bernafas dengan kesadaran. Itulah jembatan pikiran dan badan, badan dan pikiran tanpa seizin badan, maka di situ tidak ada manifestasi apapun. Jadi antara adanya sholat, zakat, puasa, kalau mampu haji, badan ini harus terselenggara jembatan dari antara kesadaran agung masuk kepada dunia realita yang direalisasikan menjadi manusia. Dunia dibentuk di sistem bukan untuk mengingatkan siapa sebenarnya diri sejati itu sendiri. Perjalanan walau alam antara sakyun wasaidun, setan sendiri tidak bisa melihat tatkala dihidupkannya ruh cahaya bercahaya, sehingga apa yang ditulis 4 hal tersebut setan tidak bisa melihat, tidak diperlihatkan. Benar-benar ini adalah rahasianya. Rahasianya. Adapun toh akhirnya kepada alkimia spiritual, ataupun kepada hikmah, ataupun kepada ilmu-ilmu yang bersifat perindividu dengan Allah saja, individu dengan Rasulullah dan seterusnya, itu mesti dalam bahasan-bahasan yang lebih aktual. Kalau ini ya kita ke arah biologis saja. Pentingnya syariat penjalanan
secara biologis saja nafas adalah penghubung. Sejak kapan nafas itu ada? Sejak kita itu hidup. Dikala itu cara setan tadi dikatakan nafas kehidupan. Nah, tanpa nafas badan ini tidak bisa mengembang, tidak memproduksi urin apa dan seterusnya. Gitu. Nah, karena nafas, terus yang keluar dari manusia, nafas yang keluar dari manusia kok jadi berguna untuk tumbuhan? Hidrogennya itu Karena yang keluar adalah sesuatu yang tidak bisa yang keluar dari badan manusia itu adalah sisa-sisa daripada pemikiran-pemikiran yang tidak baik dalam pemikiran. Ya, kotoran-kotoran itulah ya. Tapi dibutuhkan oleh tumbuhan lalu buat memasak terus. Dan jadilah kehidupan menjadi udara yang segar. Oh, jadi udara yang segar lagi. Dan itulah karena apa? Karena manusia adalah alam. Oh, manusia adalah alam itu sendiri, bukan ekspektasi yang berbeda, karena manusia itu alam itu sendiri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya manusia itu adalah alam sendiri. Dapat banyak poin. Yang pertama ada instrumen ilahiyah, yaitu nafas. Nafas tidak dikendalikan oleh siapa, organ kita siapa, bukan jantung, bukan paru, bukan apa, bukan otak. Dan jembatan bagi alam sadar akal, pikiran kepada ngakol badan ini, nafas. Yang kedua, alam adalah nuroniyah dari asma-asma Allah. Karena sekang padangnya sehingga tidak kelihatan seperti pada waktu dicatatnya 4 hal oleh malaikat tatkala Allah meniupkan ruh itu sendiri, mereka setan tidak melihat apa sebenarnya 4 hal tersebut. Yang ketiga di situ itu tadi dunia ini dirancang ataupun di sistem bukan untuk mengingatkan siapa diri ini, melainkan hadorun la'aibun walahun dan enak untuk tambah lupa. Dan ilusi serta ilustrasi kepada apa adalah pekerjaan otak. Badan tetap jujur karena memoris badan akan dibawa sampai ke akhirat dan jadi saksi di hadapan yang agung Allah sendiri. Dan tatkala nafas ini keluar membawa racun H2O-nya, hidrogen peroksidanya keluar, justru digunakan oleh tumbuh-tumbuhan lalu dirubah menjadi oksigen yang baru lagi dengan instrumen ada air, api, angin, sumber tanah, sehingga dirubah menjadi O2 yang segar lagi. Karena yang poin yang keempat, karena manusia ini adalah alam itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun banget karawuhani panjenengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di nafas juga bisa mencerdaskan. Tatkala kita suntuk, berhentilah. Alat kontrol otak kita gunakan, nafas dengan pelan dan kesadaran. Kita sudah mendobrak teruji yang tanpa besi, penjara tanpa tembok, borgol tanpa besi itu sendiri, jeratan tanpa rantai. Jiwa-jiwa yang terbelenggu itu bisa didobrak dengan berinstrumenkan nafas yang sadar. Maka ringanlah
ringan. Akhirnya kita masuk ke milisi yang baru. Kita tidak asik lagi di wilayah ini. Yang tadinya saya suka hubungan kayak gini, seneng. Setelah kita masuk ke milis, realisasi yang lain, ke realita yang lain, maka ini tidak asik lagi. Bukan ininya yang berubah, melainkan kita sendiri yang sudah pindah ke lini yang berbeda. Itulah pentingnya nafas. Kapan nafas itu? Itu merealisasi antara diri kepada kehidupan realita manusia itu sendiri. Kita tutup. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada syafni wal widri wa ada kalimat rabbana tamatin barakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.